Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita masuk ke dalam minggu Quasimodo Benedict. Artinya bahwa seperti anak yang baru lahir. Tema yang sampai kepada kita untuk minggu ini, satu hati, satu perasaan. Dan khotbah kita terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kisah Para Rasul dituliskan oleh Lukas yang berprofesi sebagai dokter. Di Kisah Para Rasul ini juga menceritakan bagaimana awal permulaan jemaat, awal permulaan gereja. Tentu banyak sejarah yang dapat kita ambil dari bagaimana gereja mula-mula dan bagaimana gereja masa kini. Untuk renungan kita di minggu ini, ada 2 topik yang perlu kita bahas. Yang pertama, mengenai kesatuan gereja. Ya, ajaran Yesus Kristus mengajarkan kepada kita semua, anak-anaknya, mengenai kasih. Berbicara tentang kasih bukan hanya berbicara tentang spiritual, tapi kasih ini mencakup banyak hal. Ketika kita berbicara mengenai kasih, maka itu bisa dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan kasih, bagaimana kita menjalankan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kasih menjadi landasan kita di dalam kehidupan kita. Kasih yang kita berikan kepada orang lain itu menyangkut kepada spiritual, kepada fisik, dan bahkan kepada materi. Itu menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Allah. Banyak di dalam kehidupan kita merasa bahwa kita itu adalah yang paling hebat. Kita menjadi manusia yang egois. Seakan-akan kita tidak membutuhkan orang lain. Biarkan saja orang lain yang membutuhkan kita. Tapi di renungan kita minggu ini mengatakan kepada kita, menegaskan kepada kita jemaat-jemaat Tuhan, bagaimana selaku anak-anak Allah bisa menyebarkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai bukti bagaimana kita menjalankan apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan kepada kita. Yang kedua, bahwa mengenai Barnabas yang memiliki nama asli Yusuf ataupun anak penghiburan, anak seorang Lewi dari Siprus. Ya, pelayanan Barnabas ini pelayanan yang luar biasa. Dia banyak melakukan pelayanannya dan dia melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Allah. Salah satunya bahwa Barnabas ini rela menjual semua hartanya. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Barnabas menjual semua hartanya dan diberikan kepada rasul untuk dibagi-bagikan. Bagaimana kepada kita jemaat semuanya? Apakah kita sudah dapat menjalankan tugas kita untuk berbagi? Apakah kita rela seperti Barnabas menjual semua hartanya untuk dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan? Lalu apa? Nilai apa yang bisa kita tarik dari kisah Barnabas ini? Dari pelayanan yang dilakukan Barnabas ini? Yaitu pemikiran positif. Pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh Barnabas ini memiliki tujuan. Apa yang menjadi tujuannya? Yaitu dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai anak-anak Allah.
Jadi dia berpikir bahwa apa yang ada di dalam dirinya, apa yang menjadi bagiannya, itu semua adalah bagian dari Allah. Itu semua pemberian dari Allah. Ketika dia berpikir seperti itu, makanya dia dapat memberikan kasih dengan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Itu yang menjadi fokus kita. Itu yang menjadi nilainya untuk dapat kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Barnabas. Dan bagaimana gereja-gereja awal dibandingkan gereja-gereja masa kini. Gereja masa awal ini mengajarkan apa yang menjadi bagian jemaat adalah bagian orang lain juga. Berarti di sini ada kesetaraan. Ada satu hati bahwa apa yang dimilikinya dimiliki orang lain juga. Untuk itu tidak ada hati yang memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan gereja masa kini? Ya, gereja masa kini banyak menghabiskan waktu untuk melakukan rapat, untuk melakukan perkumpulan sebagai program-program yang akan dilakukan oleh gereja ke depannya. Tapi apakah gereja melihat bagaimana jemaat-jemaatnya? Bukan secara spiritualnya saja, bagaimana secara materi? Dari gereja awal, gereja masa kini dapat belajar bahwa hal terpenting di dalam suatu komunitas adalah kasih. Tentu jika kita memiliki kasih, maka di dalam kehidupan kita, di dalam perkumpulan kita, komunitas kita, kita tentu memiliki rasa sukacita. Tidak ada iri dengki di antara sesama manusia. Jadi renungan kita ini ingin menyampaikan, ingin menegaskan kepada kita semua, ingin mengingatkan untuk kita semua jemaat, bagaimana sebetulnya gereja yang memiliki fungsi secara spiritual, secara fisik, dan secara materi yang dapat berguna di dalam kehidupan manusia. Ketika kita memiliki suatu kepercayaan, memilih untuk berada di gereja, tentunya kita memiliki harapan. Akan apa? Harapan kita untuk dapat mengubah kita, membantu kita dalam semua permasalahan-permasalahan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, gereja bukanlah suatu komunitas yang berbicara mengenai spiritual saja, tapi gereja harus dapat membantu, dapat menyebarkan kasih terkait materi dan semuanya yang berkaitan dengan jemaat. Untuk itu, marilah kita semua gereja, marilah kita gereja merubah diri kita untuk dapat menyebarkan kasih, dan mari kita fokus kepada gereja yang dapat memberikan pendidikan rohani yang cukup agar gereja-gereja di seluruh dunia dapat bersatu dalam ikatan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk memberikan cinta kasih kita kepada sesama kita dan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu dalam bentuk berbuah kasih. Tuhan Yesus memberkati apa yang telah